kasih makan anak-anak banyak semua ya. Setuju. Itu niatnya baik ya? Baik. Oke. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka nggak bisa perutnya sekolah nih kenyang. Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung, itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada, gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi. Sejalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2.003 unit, 34 ini hilang. Sekolahnya hilang, nol. Itu data dari mana Bang Dian? Ini paparan Kementerian PU kemarin rapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul kenyang semua, makan semua, sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Bisa nggak sih kita baik sampai ujung? Bagus sampai ujung. Jadi harusnya seiring sejalan Bang, jangan terlalu fokus ke satu program gitu. Ini problem. Ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Kenapa nggak dipotong? Ada 16 komponen, kita bacakan satu persatu. Terus enggak, kita bacakan satu persatu ya, 16 komponen ini misalnya. Tadi udah kita paparin Bang. Oh sudah ya? Sudah. Ya, misalnya ada begini. 16 alat tulis kantor, perjalanan dinas, Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? Nggak ada. Di badan gizi ada nggak? Nggak ada efisiensi alat kantor di situ. Nggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Nggak ada efisiensi rapat. Nggak ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantu. Nggak ada. Kenapa di sini harus berhemat, di sini boleh tidak berhemat? Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? Biar fair. Itu loh. Kenapa? Jasa konsultan dihapus loh. Analisa dihapus. Terus kita mau membangun gedung tanpa feasibility studies? Ya nggak bisa. Itu menjadi begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa FS. Pelanggaran, masuk penjara. Tapi anggaran buat FS dan analisa itu dipangkas. Terus apa yang mau kita bangun? Tambah mumet gitu loh. Saya kasih kesempatan dulu ke Badan Anggaran, itu dipertanyakan ya persoalan-persoalan itu. Saya katakan tadi bahwa Undang-Undang Nomor 16 2024 itu disetujui di September. Lalu kemudian Oktober itu pelantikan presiden. DPR juga dilantik, Presiden juga dilantik. Berjalan 5 bulan. Keluarlah instruksi presiden ini soal penghematan, efisiensi dan sebagainya. Jadi lalu kemudian ada sejumlah 16 kementerian lembaga yang tidak dipangkas. Satu di antaranya DPR. DPR tentu kan menyampaikan juga pendapat-pendapatnya. Kami jangan dipotong dong. Jadi memang DPR menyampaikan pendapatnya ya? Tentu dong. Jadi DPR jangan dipotong. Kita kan juga menyampaikan itu karena kan itu kegiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing. Tapi banyak sekolah yang nggak kebangun loh Bang. DPR makanya saya katakan 6, sekian triliun dibandingkan dengan 3.000 sekian triliun itu cuma berapa kira-kira begitu ya. Tapi saya katakan bahwa ini kan semacam peluang dan tantangan juga peluang bagi Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian untuk mengevaluasi, karena terus terang saja selama ini kita harus mengevaluasi kinerja kementerian lembaga soal bagaimana misalnya tidak efisiennya program-program mereka begitu, tidak berorientasi kepada outcome gitu, pencapaian hasil. Meskipun misalnya selama ini memang sudah ditekankan bahwa orientasi atau berbasis kinerja, tapi dalam prakteknya itu juga tidak seperti itu. Nah, BPK juga selama ini yang dinilai itu adalah kinerja finansial, ya kan? Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya kementerian lembaga yang penting habis duitnya itu, yang penting serapannya jelas habis. Programnya yang penting serapannya habis. Gitu. Ini juga menjadi tantangan juga sebenarnya. Tapi kalau dipotong sampai sebanyak itu juga
benar sih Bang. Iya benar, pertanyaan. nggak mungkin tidak ada imbas. Nah sekarang bagaimana mensiasati ya dan memitigasi imbas itu agar kemudian apa yang diharapkan amanat konstitusi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bisa diwujudkan. Tapi sekali lagi terus. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, menarik sekali informasi dari Bung Adian Napitupulu, ya, anggota DPR RI, fraksi PD Perjuangan. Ya, memang beberapa waktu lalu rapat sudah dilakukan, ya. Bagaimana Komisi 5 juga menanggapi ya kebijakan-kebijakan atau pemangkasan-pemangkasan anggaran yang saat ini sedang dilakukan. Nah, saya juga tonton tuh live-nya tuh ya. Ya, bagaimana masalah sekolah, ya mungkin pembangunan infrastruktur ke masyarakat, ya dan seterusnya, pembangunan jalan, ini itu dan macam-macam lah. Dan bahkan ada yang saya ingat Bung Adian mengatakan pada saat itu, oke lah seandainya kita membangun jembatan gantung, tapi kalau nggak ada jalannya emang bisa dibangun gitu ya. Dan kemudian ya kita ya harus ya siap-siap berbohong setahun ya, kurang lebih seperti itu ya, berbohong setahun dan macam-macam disebutkan pada rapat tersebut ya. Nah ini kan menjadi sebuah pro dan kontra sebetulnya bagaimana pemangkasan-pemangkasan anggaran ini yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yang konon ya katanya ingin menghemat dan menghemat. Nah, tetapi di sisi lain kita melihat ketika ingin misalnya mengutamakan program MBG, makan bergizi gratis, tapi tidak ada 10.000 sekolah nggak terbangun misalnya, ya sama aja perut kenyang tapi ya itu tadi tidak terisi dengan ya nggak ada ruang untuk sekolah dan seterusnya. Jadi jangan sampai banyak imbas ya karena perihal pemangkasan anggaran ini. Dan jangan juga terfokus untuk memberi makan bergizi gratis dan harus memang betul-betul di apa namanya ya ini bagus, itu bagus, itu bagus, itu bagus. Jadi semuanya harus bagus. Memang bagus ya makan bergizi gratis ini. Ya adik-adik kita bisa kenyang, adik-adik dapat gizi. Tapi kalau 10.000 sekolah gak terbangun misalnya, ya sama aja juga gitu ya. Jadi ini memang perlu harus dievaluasi juga. Jangan terfokus kepada satu program untuk dijalankan. Tapi harus merata, harus fair ya. Dan juga sampai dikatakan bagaimana misalnya ATK di kementeriannya dan seterusnya, merek mobilnya dan lain-lainnya. Apakah itu dilakukan pemangkasan? Tidak gitu ya. Jadi ini yang menjadi pro dan kontra juga yang sering dibahas di media sosial akhir-akhir ini ya. Nah, kalau saya coba melihat bagaimana sebetulnya penilaian dari masyarakat Indonesia, barangkali ada pikiran-pikiran yang dituangkan di komentar ini, saya akan baca kepada kita bersama. Misalnya dari Iwan Dermawan, mengapa makan bergizi gratis sangat diutamakan sementara sekolah tidak ada yang dibangun? Ini info dari Adian Napitupulu. Saudara Adian memang luar biasa kalau berdebat. Ya, semua ungkapannya selalu masuk akal dan kuakui orang ini langka di negeri ini. Yang mana orang berlomba-lomba ingin mengharapkan menjadi menteri, tapi justru orang ini beberapa kali ditawari Jokowi menjadi menterinya selalu menolak. Ya sampai ampun-ampun presiden ya. Bung Adian pernah tuh bilang tuh ya. Ngeri juga sebetulnya. Bung Adian politikus ulung, cerdas, jujur, ngomong dengan data fakta yang terjadi di lapangan. Bukan omong-omong alias omong kosong. Intinya bukan makan gratis. Yang benar itu harusnya sekolah gratis, berobat gratis, hapus BPJS. Nah, ini yang perlu juga sebetulnya diperhatikan oleh pemerintahan ini gitu ya. Kalau memang keadaan APBN kita kurang baik-baik saja atau kurang baik atau tidak baik-baik saja, tentu bagaimana pemerintahan ini memberikan sebuah penawaran
yang memang masuk akal. Pastinya masyarakat juga ya so pasti maklum lah gitu ya. Nanti kalau sudah baik baru kita jalankan kembali, kan itu bisa menjadi pilihan opsi atau suatu penawaran yang bagus buat masyarakat Indonesia. Kalau misalnya pendidikan gratis ya, sekolah gratis misalnya, berobat gratis, tentu masyarakat saya rasa setuju kalau ada penawaran-penawaran itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian selama Indonesia merdeka sampai sekarang baik-baik saja tanpa makan siang gratis. Yang rakyat butuhkan sekarang adalah lapangan kerja untuk anak-anak. Nah, sepanjang saat ini gitu ya, belum ada kita menemukan program makan gratis gitu ya. Tapi masyarakat akan mencari ya, rezeki untuk membiayai untuk kebutuhan anak-anaknya, misalnya bapak ibu kita di sana, di luar sana ya, ada yang petani, ada yang jualan dan seterusnya dan seterusnya. Tidak jauh dari perjuangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, karena kita tahu sekolah kan sekarang bayar ya, bayar SPP, bayar iuran misalnya dan seterusnya. Ya kalau hanya makan pasti makan lah ya, nggak mungkin nggak makan juga ya. Ya meskipun memang banyak yang nggak makan atau banyak yang ya mentok-mentok makan sekali sehari, atau rezeki yang diterima atau upah yang didapat perharinya cukup untuk membutuhi keseharian saja gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya sudah ada lapangan kerja, pasti rakyat masyarakat Indonesia juga nggak bakal susah untuk mencari nafkah. Misalnya kalau ada lapangan pekerjaan, mereka pasti akan leluasa bekerja, ya bisa menerima penghasilan dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya kurang lebih seperti itu dalam penyampaian Abdul Latif ini ya. Nah, kalau sekolah gratis artinya orang tua gak perlu lagi memikirkan biaya sekolah anak. Nah, tapi lebih ke memikirkan kebutuhan. Jadi satu pikiran itu ya sudah gak terlalu memikirkan lagi lah ibaratnya ya. Satunya karena udah gratis, jadi yang satunya yang dipikirkan yaitu mencari nafkah untuk makan sehari-hari. Nah, kalau makan bergizi gratis ini kan hanya siang atau memang ditanggung 3 kali sehari. Kalau ditanggung tiga kali sehari sih nggak masalah. Tapi kalau hanya untuk siangnya saja, anak-anak kan pagi-pagi juga lapar. Pasti lapar tuh anak-anak pagi-pagi, adik-adik kita. Jangankan adik-adik, bapak, ibu-ibu, remaja, dewasa. Pagi-pagi baru bangun pasti lapar toh. Sore, malam, lapar juga. Jangan sore lah, mentok lah malam lah ya. Pagi, siang, malam. Pasti makan tuh. Tapi kalau program makan bergizi gratis ini 3 kali sehari, pagi dapat, siang dapat, malam juga dapat, it's okay, luar biasa. Memang betul-betul ditanggung untuk makannya. Nah itu yang menjadi masukan dari saya gitu ya. Nah oke, lalu kemudian rakyat tidak percaya pemerintahan prabocor, hanya kebohongan yang unggul. Saya rakyat gak setuju makan gratis. Rakyat masih bisa kasih makan anak istri. Rakyat butuh lapangan pekerjaan, bukan anaknya makan gratis. Nah, kalau misalnya ini oke lah kita dikasih makan gratis misalnya, kayak kita juga semacam manusia yang gimana gitu ya, kayaknya kita dianggap nggak mampu kali ya cari makan gitu ya. Saya juga agak-agak ngerasa gimana gitu ya, apa kita dianggap nggak mampu untuk ngasih makan anak kita atau bagaimana nih, ya kan? Tapi saya nggak tahu, lepas daripada pemikiran saya ini ada pikiran-pikiran lain misalnya ya. Jadi saya beranggapan bahwa dikasih makan gratis, ini negara menganggap kita nggak mampu cari makan untuk anaknya, atau kita sama sekali nggak pernah mengasih makan yang bergizi untuk anak kita atau untuk adik-adik kita misalnya, ya. Tapi lebih setuju sih sebetulnya pendidikan gratis saja sih sebetulnya ya,
lalu kemudian menciptakan lapangan kerjaan, ya, meningkatkan UMKM, ya, perputaran ekonomi nanti kan pasti di suatu daerah-daerah itu terus menerus ya. Jadi masyarakat nggak bakal kekurangan, pasti untuk kebutuhan sehari-hari pasti cukup lah, gitu. Nah kemudian, oke, saya coba lihat. Yang dibutuhkan rakyat itu barang tersedia, harga terjangkau, dan lapangan pekerjaan. Pak Harto jos untuk urusan ini. Nah, di zaman Orde Baru, ya Pak Soeharto, meskipun katanya pemerintahan otoriter, kejam, macam-macam, ya disebut-sebut itu, ya keras gitu ya. Tapi kalau untuk soal makanan, lebih enak ya di zaman Pak Harto katanya, meskipun saya nggak ngalamin, tapi lebih enak tuh katanya di zaman Pak Harto. Ya, harga sangat terjangkau pada saat itu ya, di zaman Pak Harto ya. Coba kita lihat akhir-akhir ini setelah ya sampai saat ini lah gitu ya. Udah barang banyak yang tidak tersedia atau langka, harganya meningkat, lapangan pekerjaan minim, PHK di mana-mana. Karena nggak ada lapangan pekerjaan, banyak yang pengangguran. Sampai-sampai warga negara Indonesia banyak tuh yang pergi ke luar negeri untuk bekerja. Kenapa? Karena di Indonesia lapangan pekerjaan itu sangat kurang sekali. Ya, sangat kurang. Ya kalaupun ada, ya lebih diutamakan orang dalam lah biar masuk gitu ya. Tanpa orang dalam saya rasa di Indonesia susah banget cari kerja teman-teman ya, susah banget masuk kerjaan tuh. Kalau masuk juga paling kita memang punya otak yang jenius atau beradu nasib gitu ya. Karena saingan banyak gitu ya, saingan banyak sekali. Lapangan pekerjaannya tidak banyak, saingan justru yang lebih banyak gitu ya. Jadi pemerintahan ini harus memikirkan hal itu. Jadi tadi disampaikan Bung Adian, ini bagus, itu harus bagus juga, itu terpenuhi, ini juga terpenuhi, dan itu juga terpenuhi. Jadi semuanya terpenuhi. Tidak hanya untuk fokus ke satu program, lalu banyak program yang kena imbasnya. Kurang lebih seperti itulah penyampaian yang dapat saya kutip. Mungkin teman-teman ada penalaran yang lain, boleh silakan sampaikan pendapat Anda di video ini. Kalau dari saya mungkin cukup sekian. Saya melihatnya dari sudut pandang kacamata orang awam. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.